Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan contoh dari 4.3. Nah, contoh dari 4.3 ini masih berkaitan sama materi aturan rantai. Jadi, sebelum kita bahas contoh ini, kita harus tahu dulu bagaimana konsep dari aturan rantai tersebut. Baik, jadi aturan rantai itu sederhananya itu suatu fungsi yang mana variabel dari fungsi tersebut merupakan fungsi lagi dari variabel yang lainnya. Contoh, ini misalnya diketahui fungsi f itu punya variabel u. Nah, ternyata variabel u ini dia juga merupakan fungsi dari variabel h. Nah, ternyata lagi variabel h ini juga merupakan fungsi dari variabel x. Nah, inilah yang dimaksud dengan aturan rantai, di mana suatu fungsi ini memiliki variabel yang ternyata variabel ini merupakan fungsi dari variabel lainnya. Itulah sederhana yang perlu kita ingat. Kemudian untuk turunannya. Nah, sekarang yang diminta itu turunan fungsi f terhadap x. Nah, do f per do x. Nah, yang pertama harus kita lakukan itu, kita buat dulu turunan dari fungsi f-nya. Nah, misalnya turunan dari fungsi f itu tadi, kan f memiliki variabel u, berarti do f per do u. Nah, ini yang diturunkan itu variabel u-nya. Kemudian variabel u ini juga merupakan fungsi dari variabel h. Jadi kita juga harus kita turunkan terlebih dahulu masing-masingnya. Nah, berarti turunan fungsi u itu sama dengan do u per do h. Nah, fungsi h berarti seperti ini. Do h sama dengan turunan fungsi h sama dengan do h per do x. Nah, jadi sederhananya untuk menurunkan suatu fungsi yang mana variabelnya merupakan fungsi dari variabel lainnya, singkatnya aturan rantai. Jadi sederhananya itu kita hanya perlu menggabungkan semua turunan tersebut menjadi seperti ini. Jadi turunan dari fungsi f sama dengan do f per do u dikalikan dengan do u per do h, kemudian do h per do x. Barulah kita dapat mencari turunan fungsi terhadap x. Turunan fungsi f terhadap x. Sederhananya seperti ini aturan rantai. Nah, ini kan kita masih membicarakan satu variabel. Bagaimana jika suatu fungsinya memiliki dua variabel seperti ini? Maka yang perlu kita lakukan hanya perlu memberi tanda tambah di antara dua variabel ini tadi. Misalnya seperti ini, do f sama dengan turunan fungsi f sama dengan do h per do x ditambah dengan do f per do y. Begini. Nah, baik, selanjutnya kita akan bahas contoh soalnya. Oke, kita baca terlebih dahulu. Contoh 4.3. Misalkan f sama dengan xy. Nah, ini sudah kita temukan fungsi yang pertama. Nah, fungsi ini memiliki variabel x dan y. Nah, variabel x ini merupakan fungsi dari variabel cos x sama dengan cos dalam kurung s tambah t, dan y-nya itu sin dalam kurung s kurang t. Jadi ini merupakan fungsi trigonometri. Kemudian soalnya tentukan do f per do s, ini turunan fungsi f terhadap s, dan tentukan juga do f per do t-nya. Nah, ini tadi.
Nah, ini di bawah ini merupakan penjelasan pengerjaan soal ini. Jadi, tidak perlu saya baca lagi, langsung saja saya jelaskan. Nah, baik kawan-kawan, ini sudah saya tulis kembali. Yang tadi di soal kita udah kita temukan bahwa fungsi f itu f sama dengan xy, kemudian x-nya cos dalam kurung s tambah t dan y-nya sin y-nya sama dengan sin dalam kurung s kurang T. Kemudian yang kita harus cari itu turunan fungsi f terhadap S dan turunan fungsi f terhadap T. Jadi saya akan membagi penyelesaian menjadi dua. Nah, pertama sekali kita akan mencari dulu turunan fungsi f terhadap x. Nah, ya. Berarti sama dengan du f per du x. Nah, do f kita isi variabelnya x dan y perkan dengan do x. Nah, karena di sini yang kita turunkan x, maka hasilnya ialah y. Nah, kemudian sekarang kita akan mencari turunan fungsi f terhadap y. Turunan fungsi f terhadap y, do f per do y. Nah, di sini jangan lupa ditambahkan dx. Dan di sini dy-nya. Nah, ini masukkan fungsi tadi f-nya itu xy per do y. Ini sama dengan x. Karena yang kita turunkan itu variabel x. Oh, y-nya. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita turunkan fungsi y-nya. Y terhadap s dan y terhadap t. Nah, ini baik sebelah sini kita ingat ya, ini turunan terhadap y-nya, yang ini terhadap x-nya. Nah, dah. Kemudian turunan fungsi y, agar tidak bingung kita buat dulu terhadap s-nya. Y do y per do s. Kita masukkan nilai y-nya. Y ini tadi nilainya sin dalam kurung S dikurang T. Nah, kemudian. Nah, karena yang kita turunkan itu S, berarti kita lihat di sini nih. Ini sin dikalikan dengan S, maka hasilnya sin positif. Berarti kalau sinnya positif, turunan dari sin ini ialah cos. Cos dalam kurung sin kurang T. Nah, kawan-kawan, untuk penjelasan yang lebih lanjut, kawan-kawan bisa lihat lagi atau ulang kaji kembali tentang turunan fungsi trigonometri. Ya, karena saya akan menjelaskan lebih jauh tentang kenapa bisa turunan sin ini cos dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal turunan fungsi y terhadap t sekarang. Berarti do y per do t. Baik, kita isi nilai y-nya. Sin dalam kurung S kurang T. Nah, kawan-kawan, di sini kita T-nya ini bernilai negatif. Berarti di sini ini sin-nya bisa kita tulis juga dengan min sin T. Kalau misalnya ini nanti dipisah. Kalau ini kan bisa kita pisah. Jadi sin S dikurang sin T. Nah, berarti kan sinnya kan negatif, min sin. Nah, turunan dari min sin itu sama dengan min cos. Kurang S kurang T. Oke, ini dia. Nah, sekarang kita ke fungsi x-nya. Ya, di sebelah sini kan tadi yang y. Sekarang di sebelah sini itu yang x. Nah, sekarang kita turunkan fungsi x terhadap s. X sama dengan do x per do s. Nah, kita masukkan nilai x. Nah, x sama dengan cos dalam kurung s tambah t per do s. Nah, kita turunkan yang s-nya. Di sini s bernilai positif, berarti cos positif.
positif cos itu bila diturunkan dia menjadi min sin. Sin berarti tinggal turunkan S tambah T. Nah, sekarang kita turunkan fungsi X terhadap T-nya. Du X per du T. Nah, berarti sama dengan kita masukkan nilainya. Cos kurung S tambah T. Nah, T-nya juga bernilai positif. Berarti turunan dari cos sama dengan min sin S tambah T. Nah, inilah hasilnya. Nah, nih kawan-kawan, kita sudah dapat formulanya nih masing-masing nih. Sekarang tinggal kita gabungkan. Nah, kawan-kawan, sekarang kita tinggal menggabungkan saja semuanya. Nah, nih. Kan yang ditanya tadi turunan fungsi F terhadap S dan turunan fungsi F terhadap T. Nah, baik. Oke, kita gabung dulu semuanya supaya benar-benar paham ya. Nah, pertama, turunan fungsi df sama dengan du f per du x ditambah dengan du f per du y, karena dia punya dua variabel. Kemudian, turunan dari du f ini lagi kita masukkan du f per du x, dalam kurung du x per du s ditambah du x per du t, karena si variabel x ini tadi merupakan fungsi dari s dan t. Nah, ini ya, ditambah du f per du y, kita masukkan yang y nya, du y du s tambah du y per du t. Nah, karena ditanya tadi turunan fungsi f terhadap s dan turunan fungsi f terhadap t, sekarang kita pisahkan yang s dengan yang s dan t dengan yang t. Nah, kalau kita pisahkan maka hasilnya kan formulanya kan rumusnya jadi seperti ini. Misalnya du f terhadap turunan fungsi f terhadap s. Nah, du f per du s itu sama dengan yang ini tadi. Kita pilih yang s-nya saja. Nih, pertama du f per du x. Nah, ini tadi. Kemudian du x per du s ditambah dengan du f per du y, du y per du s. Nah, ini yang khusus s-nya saja. Jadi tinggal kita masukkan nih nilai-nilainya yang sudah kita dapatkan tadi. Misalnya kayak du f per du x. Nah, ini mana tadi ya? Du f per du x itu hasilnya y. Akan dimasukkan y. Ini du x per du s. Du x per du s itu hasilnya min sin s tambah t. Kita tulis saja dulu, nanti kita urutkan yang kita tuliskan yang benar. Tambah du f per du y hasilnya x, dan du y per du s. Du y dan du s, du y per du s itu hasilnya cos s tambah t. Nah, jadi x cos t tambah, ini bukan lagi tambah, jadi min y sin s tambah t. Oke, inilah hasil dari turunan fungsi f terhadap s. Sekarang kita cari turunan fungsi f terhadap t-nya. Berarti du f per du t, kita pilih yang t-nya saja nih. Berarti di sini kita tulis du f per du x per du t tambah dengan du f per du y. Sini du y per du
T. Nah, ini tadi sudah kita cari, jadi tinggal kita masukkan aja nilai-nilainya. Do F per do X hasilnya Y tambah dengan do X per do T itu hasilnya min sin S tambah T ditambah dengan do F per do Y itu hasilnya X, do Y per do T, ini dia, do Y per do T itu min cos dalam kurung S dikurang T. Berarti kalau kita urutkan, min X cos dalam kurung S kurang T ditambah dengan, ini bukan lagi tambah, ini menjadi min Y sin dalam kurung S tambah T. Nah, ini dia hasil dari turunan fungsi F terhadap T. Jadi kawan-kawan, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.